Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roslina Saptaningrum SPD, CGP Angkatan 11, SMK Negeri 1 Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Kali ini akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4. Keterkaitan antar materi modul 1.1 Filosofi KHD, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Fisik Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Filosofi KHD secara garis besar menurut beliau, menuntun pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nilai dan guru penggerak. Pernyataan KHD tersebut, seorang guru harus memiliki nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembang murid melalui pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga murid dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, visi guru penggerak. Agar perubahan di lingkungan sekolah dapat terwujud, diperlukan visi yang jelas dan terstruktur. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut, maka akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang nantinya akan membudaya dan dikenal dengan budaya positif. Kesimpulannya, setelah mempelajari modul, saya dapat menyimpulkan bahwa budaya positif di sekolah dapat tercipta jika pembelajaran berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid, disesuaikan dengan nilai dan peran guru penggerak dengan membangun visi dan dilaksanakan melalui prakarsa perubahan bagja. Pertanyaan refleksi yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari melalui modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif, suatu proses dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. 2. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nilai positif yang diyakini oleh semua orang yang diterapkan dalam konteks kelas. 3. Posisi kontrol. Di sini ada pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Diharapkan kita nanti menjadi manajer. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima. Penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang kelima, segitiga restitusi. Merupakan cara memperbaiki dan bertujuan mewujudkan disiplin dari tahapan segitiga restitusi. Saya sudah mempelajari dan memahami konsep-konsep inti yang terdapat dalam modul budaya positif. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan ditularkan pada rekan sejawat di sekolah. Pertanyaan refleksi yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah haruslah melibatkan murid dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan budaya positif, sehingga akan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang telah diyakini bersama. Perubahan cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif, saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum. Ternyata kurang tepat.
sehingga saya perlu merubah posisi sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, jawabannya adalah pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya ingin menyelesaikan masalah terkait dengan pelanggaran kedisiplinan siswa menggunakan segitiga restitusi. Murid datang terlambat dan anak membolos sekolah. Saya memposisikan diri sebagai manajer, tetapi sikap saya tersebut bertolak belakang dengan kebiasaan yang sudah membudaya di sekolah yang terbiasa memberikan hukuman kepada murid agar mereka dapat disiplin. Saya memerlukan pendekatan khusus dalam memberikan pengertian kepada kepala sekolah, rekan sejawat, bahwa memberikan hukuman adalah hal keliru yang sudah membudaya. Pertanyaan refleksi keempat, perasaan saya saat mengalami hal tersebut adalah saya merasa lebih tertantang untuk dapat mengimplementasikan posisi sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus disiplin murid. Karena dengan memposisikan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan pada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif terhadap rekan sejawat, agar kami dapat berkolaborasi melakukan budaya positif di kelas maupun sekolah. Pertanyaan refleksi kelima, jawabannya adalah menurut saya hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah menuju posisi manajer. Pertanyaan refleksi ke-6, jawabannya, sebelumnya saya menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu perasaan saya merasakan apa yang sudah saya lakukan terhadap murid adalah benar, walaupun hasilnya kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Dan saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, saya merasa bahagia dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawab saat memperbaiki kesalahan. Pertanyaan refleksi yang ketujuh, jawabannya, sebelumnya ternyata saya pernah menggunakan konsep segitiga restitusi, namun dengan tahapan yang tidak utuh dan tidak terstruktur. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa untuk melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan keinginan saya, bukan pendapat atau cara dari siswa sendiri. Pertanyaan refleksi yang ke-8, jawabannya, menurut saya, hal penting agar budaya positif dapat tercipta di lingkungan kelas adalah kolaborasi yang baik antar semua warga sekolah dan stakeholder yang ada, serta sarana prasarana yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif di sekolah. Sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, menyenangkan, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan yang diberikan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan
bersifat menghukum. Demikian presentasi koneksi antar materi. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.